Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zaki Mumtaz Ahli, dosen STIU Darul Quran Bogor. Kali ini kita akan mempelajari, biar nggak salah paham sama ayat, pentingnya belajar tafsir untuk jadi muslim yang moderat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahwa kamu sering kan dengar kalimat, yuk kembali ke Al-Quran. Nah, kalimat ini bagus sih, tapi ada masalahnya loh. Apa masalahnya? Ternyata banyak yang hanya baca terjemahan terus langsung ambil kesimpulan. Nah, emang ini masalah? Betul. Kenapa? Contohnya, ada ayat di dalam Al-Quran tentang peperangan. Nah, tapi karena kita hanya baca terjemahan, kemudian ayat tersebut disalahpahami bahwa seolah semua non-muslim boleh diperangi. Nah, padahal Al-Quran turun sesuai konteksnya, dan makna ayat-ayat tadi tidak sesederhana itu. Ada ilmu yang dibutuhkan untuk memahaminya. Nah, oleh karena itu, kita akan mengambil kesimpulan bahwa tafsir itu penting loh, tidak cukup hanya terjemahan. Nah, kenapa? Tafsir ini adalah penjelasan ilmiah dari suatu ayat berdasarkan bahasa, konteks sejarah, dan tujuan syariat. Nah, contohnya seperti seorang ulama mufassir kontemporer bernama Ibnu Asyur. Beliau di dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menafsirkan ayat-ayat perang dengan pendekatan yang disebut dengan pendekatan maqasidi, atau yang berfokus tidak hanya pada ayat kemudian bunyi atau terjemah, tapi berfokus kepada tujuan-tujuan Al-Quran untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Nah, jadi bukan asal pukul ya. Tafsir membantu kita untuk memahami tujuan ayat, bukan cuma bunyi ayatnya saja. Oke, nah di sini kita contohkan ada 3 surat atau 3 ayat di dalam Al-Quran yang sekilas narasinya itu mengajarkan untuk kita berperang atau bahkan membunuh orang yang berbeda agama. Nah, padahal kalau kita baca tafsir Ibnu Asyur, maka kesimpulannya tidak sesederhana itu. Misalkan di surat Al-Maidah ayat 64 ada penjelasan bahwa orang Yahudi itu yang menyulut api peperangan. Padahal dalam tafsir Ibnu Asyur dijelaskan hal tersebut adalah reaksi atas sikap dari kelompok orang Yahudi yang sudah sangat keterlaluan dalam mengganggu umat Islam baik secara akidah maupun muamalah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya perang hanya terjadi sebagai reaksi atau respon atas aksi berlebihan non-muslim terhadap kaum muslim. Nah, adapun contoh yang kedua di surat Al-Anfal ayat 57 ada perintah untuk mencerai-berai orang kafir. Nah, padahal menurut konteksnya kata Ibnu Asyur ini berlaku ketika kita menghadapi pengkhianatan perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Jadi tidak ditujukan kepada orang-orang non-muslim yang memang tidak ada masalah dengan kita dan berdampingan secara damai dengan seorang atau kelompok orang-orang yang muslim. Nah, ada juga di surat Muhammad ayat 4, bahkan ada perintah di dalam Al-Quran untuk menebas batang leher orang-orang kafir. Nah, padahal di dalam tafsir Ibnu Asyur dijelaskan konteksnya dan kondisinya saat itu adalah di dalam medan perang yang sesungguhnya, sehingga kesimpulannya adalah kekerasan terhadap non-muslim khusus dalam konteks saling berhadapan di medan perang yang nyata dan sesungguhnya. Kalau tidak perang dan dalam keadaan damai ya tidak boleh ya. Nah, ini adalah pentingnya kita belajar tafsir. Oke, jadi tafsir ini adalah jalan menuju moderasi supaya kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang meskipun berbeda agama. Karena moderat itu bukan abu-abu, tapi adil dan bijaksana. Misalnya, memahami bahwa Islam memang boleh berperang, tapi dalam kondisi yang jelas, adil, dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, tidak untuk membuat kerusakan. Tafsir mengajarkan kita bahwa ayat-ayat perang pun tujuannya bukan kekerasan, tapi keadilan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Nah, oleh karena itu, mari kita dari sekarang, yuk belajar tafsir. Nah, tidak harus jadi ulama ya, tapi setidaknya kita mau belajar dari ahli tafsir yang kredibel. Nah, kita pilih pengajian atau kelas yang mengajarkan tafsir, bukan cuma mengajarkan retorika semata.
Kita juga diharapkan bisa mengkaji Al-Quran dengan akal sehat dan hati yang terbuka. Mari kita belajar dari ulama-ulama yang ramah, bukan ulama yang gampang marah-marah, ya. Nah, cirinya apa? Orang ataupun ulama yang berhasil menerapkan moderasi beragama atau mengajarkan kepada kita. Kata Kementerian Agama Republik Indonesia, indikatornya ada 4 perilaku moderat itu. Yang pertama cirinya, dia cinta dengan tanah air. Yang kedua, punya toleransi yang tinggi. 3, anti kekerasan. Dan yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Kalau kita menemukan orang-orang yang seperti ini, maka jangan ragu untuk jadikan dia guru. Jangan ragu untuk kita belajar kepadanya agar kita juga berhasil menjadi muslim yang moderat di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sampai jumpa, selalu semangat dan tetap moderat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.